Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik semua ya. Nah, apakah kalian pernah terhanyut dalam sebuah cerita yang begitu memikat, namun hanya dalam beberapa halaman saja? Nah, itulah kekuatan dari teks cerita pendek atau yang biasa kita kenal dengan cerpen. Yuk, kita belajar lebih dalam tentang cerpen. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang hakikat cerita pendek yang meliputi pengertian, ciri-ciri, dan struktur dari teks cerita pendek. Setelah kita mempelajari hakikat dari cerita pendek, kita akan mempelajari unsur pembangun dari teks cerita pendek yang meliputi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari teks cerita pendek. Nah, yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian dari teks cerita pendek. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerpen adalah kisahan pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, bisa kita simpulkan bahwa pengertian dari cerpen adalah cerita yang hanya berfokus pada satu konflik, permasalahan yang dialami oleh tokoh, dimulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian permasalahan. Nah, ada juga pengertian yang berasal dari salah satu penulis novel terkenal, yaitu Edgar Allan Poe. Ia menyebutkan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca hanya dalam sekali duduk. Kira-kira kisaran antara setengah sampai 2 jam. Suatu hal yang kira-kira tidak mungkin untuk dilaksanakan pada sebuah novel. Nah, yang berikutnya yaitu ciri-ciri dari cerpen. Yang pertama, cerpen bersifat fiktif atau tidak nyata. Cerpen hanyalah berasal dari khayalan penulis saja. Yang kedua, cerpen hanya berfokus pada satu tokoh atau satu permasalahan, seperti yang telah kita bahas sebelumnya ya. Yang ketiga, cerpen biasanya menggunakan bahasa sehari-hari atau non-formal. Dan yang keempat, seperti yang tadi telah disebutkan, cerpen tidak lebih dari 10.000 kata. Dan yang kelima, cerpen biasanya menggunakan diksi yang mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang keenam, cerpen memiliki alur tunggal atau satu jalan cerita. Dan yang terakhir, cerpen biasanya menceritakan peristiwa yang diambil dari kehidupan sehari-hari. Berikutnya kita akan belajar tentang struktur dari cerita pendek. Struktur dari cerita pendek itu ada 5. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak biasanya berisi tentang gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Nah, abstrak ini sifatnya opsional, sehingga tidak selalu ada dalam cerpen. Nah, yang kedua yaitu orientasi. Orientasi biasanya berisi pengenalan tokoh, hubungan antar tokoh, dan pengenalan latar cerita, baik itu latar waktu, latar tempat, atau latar suasana. Dan yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi adalah struktur dari cerpen yang berisi pemaparan masalah yang dihadapi oleh tokoh. Nah, di dalam komplikasi ini, biasanya cerita akan menuju konflik atau puncak masalah yang nantinya akan mempengaruhi latar cerita. Nah, setelah kita berhadapan dengan komplikasi atau puncak masalah, kita dihadapkan dengan resolusi. Resolusi adalah bagian dari cerita pendek yang berisi tentang penjelasan mengenai solusi permasalahan atau tantangan yang dialami oleh tokoh. Nah, di bagian terakhir, kita akan bertemu dengan struktur dari cerita pendek yang bernama koda. Koda adalah bagian dari cerpen yang berisi tentang nilai atau pesan moral yang disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, biasanya koda ini berisi tentang kesimpulan dari cerita pendek tersebut. Nah, unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema adalah pokok pikiran, dasar cerita yang dipercakapkan, dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah sajak,
dan sebagainya. Nah, pengertian tema tersebut adalah pengertian yang berada pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan menurut Tarigan, salah satu ahli bahasa, menyampaikan bahwa tema adalah rangkaian nilai-nilai tertentu yang membentuk atau membangun dasar atau gagasan utama dari suatu karya sastra. Nah, berdasarkan dua pengertian tema tersebut, bisa kita simpulkan bahwa tema adalah pokok pikiran yang mendasari terbentuknya cerita. Unsur intrinsik yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Nah, bedanya tokoh dan penokohan itu apa? Tokoh adalah individu, sedangkan penokohan adalah watak dari si tokoh tersebut. Nah, tokoh itu adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau perlakuan dalam cerita. Tokoh dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pusat cerita. Karena keberadaannya menjadi pusat dari cerita tersebut, tokoh utama biasanya dimunculkan oleh si pengarang berkali-kali. Kebalikan dari tokoh utama yaitu tokoh pendukung. Tokoh pendukung adalah tokoh yang mendukung cerita dan biasanya dimunculkan hanya beberapa kali. Sedangkan penokohan adalah pelukisan watak tokoh dalam cerita. Watak tokoh biasanya ada 3. Yang pertama, tokoh protagonis, yaitu memiliki watak baik atau biasa disebut juga sebagai tokoh utama. Kemudian yang kedua yaitu tokoh antagonis atau tokoh yang memiliki watak buruk dan biasanya menentang tokoh protagonis. Dan yang ketiga yaitu tokoh campuran. Tokoh campuran adalah tokoh yang memiliki watak baik dan buruk. Kemudian ada latar cerita. Seperti yang kita tahu, latar cerita dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat adalah latar yang menyatakan di mana lokasi terjadinya peristiwa dalam cerita. Sedangkan latar waktu adalah latar yang menyatakan kapan terjadinya peristiwa dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir yaitu latar suasana adalah latar yang menyatakan bagaimana kondisi atau situasi yang dialami oleh sang tokoh ketika mengalami peristiwa dalam cerita. Selanjutnya ada alur atau plot. Alur dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah alur maju. Alur maju adalah alur yang menceritakan kisah runtut dari awal, kemudian menuju ke tengah, hingga ke akhir cerita. Nah, yang kedua yaitu alur mundur. Kebalikan dari alur maju, yaitu dimulai dari bagian penyelesaian terlebih dahulu. Nah, alur maju ini biasanya dipakai ketika kita menceritakan tentang peristiwa masa lalu atau biasa disebut sebagai flashback. Dan yang ketiga yaitu alur campuran. Nah, menurut namanya kita sudah tahu ya bahwa alur campuran adalah gabungan dari alur maju dan alur mundur. Yang kelima ada sudut pandang atau POV atau yang biasa kita sebut sebagai point of view. Sudut pandang adalah cara pengarang menceritakan kisahnya. Nah, sudut pandang ini biasa kita kenal menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama, yang kedua sudut pandang orang kedua, dan yang ketiga sudut pandang orang ketiga. Nah, yang membedakan dari ketiga jenis sudut pandang ini adalah penggunaan kata gantinya. Nah, di sudut pandang orang pertama ini kita menggunakan kata ganti aku, saya, dan kami. Sedangkan untuk sudut pandang orang kedua biasanya menggunakan kata ganti kamu, kau, dan Anda. Nah, di sudut pandang orang ketiga kita biasanya menemukan kata ganti seperti dia, mereka, atau bisa juga nama tokoh. Kemudian ada gaya bahasa. Seperti yang kita kenal, gaya bahasa adalah majas. Majas merupakan cara pengarang mengungkapkan pikiran melalui bahasa yang khas. Nah, dengan menggunakan gaya bahasa, penulis menjadi memiliki ciri khas antara penulis satu dengan penulis yang lain. Dengan adanya gaya bahasa ini, kita sebagai pembaca bisa mengetahui jiwa dan kepribadian dari si penulis tersebut.
Nah, berikutnya ada amanat atau pesan moral. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Biasanya, amanat ini kita jumpai secara tersirat. Namun, kita juga bisa menemukan amanat atau pesan moral ini di dalam dialog antar tokoh. Setelah kita mempelajari berbagai macam unsur intrinsik dari teks cerita pendek, kita juga akan mempelajari tentang unsur ekstrinsik dari teks cerita pendek. Nah, di dalam unsur ekstrinsik ini biasanya terkandung nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai politik, dan nilai agama dalam cerita pendek. Yang pertama yaitu nilai moral. Nilai moral ini adalah nilai yang berkaitan dengan penilaian baik buruknya perilaku seseorang. Nah, di sini ada contoh. Randi mengatakan maksud dan tujuannya seraya menyerahkan dompet yang ia temukan di jalan. Dompet itu masih lengkap dengan isinya. Nah, berdasarkan penggalan cerpen tersebut, kita bisa mengambil nilai moral yaitu sikap jujur yang dimiliki oleh Randi. Yang kedua yaitu nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya di dalam kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu, meskipun keadaan keluarganya tidak berkecukupan, Raffi memutuskan untuk berbagi makanan yang ada di rumahnya dengan sang ibu. Nah, berdasarkan penggalan cerpen tersebut, kita bisa tarik kesimpulan bahwa nilai sosial yang terkandung di dalam cerpen tersebut adalah sikap berbagi terhadap sesama. Nah, yang ketiga yaitu nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi dalam masyarakat tertentu. Contohnya seperti tradisi nikahan di Jawa Tengah yang diceritakan dalam salah satu cerpen. Kemudian yang keempat yaitu nilai politik. Nilai politik adalah nilai yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam aturan dan ketentuan suatu negara dan pemerintahan. Contohnya, jiwa patriotisme yang dimiliki oleh salah satu tokoh dalam teks cerita pendek. Nah, yang terakhir yaitu nilai agama adalah nilai yang berkaitan dengan aturan dan ketentuan dari agama yang harus atau wajib dipatuhi oleh para pemeluk agama tersebut. Contohnya, dia terus berdoa agar hatinya diberi ketenangan. Nah, berdasarkan penggalan cerpen tersebut, nilai agama yang terkandung adalah selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu dia adalah beberapa materi tentang cerita pendek yang telah kita pelajari. Kita telah mempelajari tentang hakikat cerita pendek meliputi pengertian, ciri-ciri, dan struktur dari teks cerita pendek yang ada 5 bagian, yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Kemudian kita berlanjut ke unsur pembangun teks cerita pendek, yaitu ada unsur intrinsik seperti tema, tokoh dan penokohan, latar cerita, alur, amanat, dan sebagainya. Kemudian juga ada unsur ekstrinsik, yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam teks cerita tersebut. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.